Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abidin Putra dari kelas B3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang resensi buku yang telah saya baca. Buku yang saya baca ini adalah karya dari R.L. Stein. Siapa itu R.L. Stein? R.L. Stein atau Robert Lawrence Stein lahir pada tanggal 8 Oktober 1943. Ia lebih dikenal sebagai R.L. Stein dan Jovial Bob Stein. Ia adalah penulis dan produser Amerika Serikat. Stein dijuluki sebagai Stephen King-nya sastra anak. Jadi dia ini adalah penulis dari cerita-cerita horor tapi versi anak-anak. Jadi enggak terlalu sadis atau gimana. Jadi lebih friendly lah. Dan dia ini udah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya itu ada Nickelodeon Kids Choice Awards, lalu ada Disney Adventure Choice Awards dan lain sebagainya. Untuk kisah hidup dia ini menjadi penulis berawal dari saat dia berusia 9 tahun. Jadi saat dia mengunjungi loteng rumahnya yang sudah tua, dia menemukan sebuah mesin tik yang sudah tua. Nah, semenjak saat itu akhirnya dia suka untuk menulis cerita-cerita horor maupun komedi. Untuk buku yang saya baca kali ini adalah seri dari buku horornya. Salah satunya adalah Goosebumps yang judulnya Tetangga Hantu. Dan untuk harganya saya beli di harga 70.000. Untuk jumlah halamannya ada 160 halaman dan buku yang saya beli ini terbit pada tahun 2019, yaitu pada cetakan yang ke-9. Untuk rating usianya 13 tahun ke atas, penulisnya R.L. Stein, penerbitnya PT Gramedia Pusat Utama. Dan karena buku ini berasal dari Amerika Serikat, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ada alih bahasanya, yaitu Diniati Pandia. Untuk sampul bukunya yang versi Indonesia itu adalah MP. Untuk sinopsis bukunya, jadi buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Hana, dan pada suatu malam ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melihat sekeliling kamar ini sudah dikelilingi oleh api yang sudah membakar seluruh kamarnya. Dan ternyata api tersebut tuh cuma hanya di dalam mimpi. Dan dia tuh kayak ketakutan saat mengalami mimpi itu. Nah, kejadian itu terjadi saat liburan musim panas dan dia tinggal di kota kecil bernama Greenwood Falls. Setelah selesai sarapan, ia pergi pamit untuk bersepeda mengelilingi kota kecilnya. Lalu saat ia sedang menikmati pemandangan, melihat langit-langit yang cerah, ia tidak sengaja menabrak seseorang. Dan seseorang itu ternyata adalah seorang anak laki-laki yang bernama Denny. Denny ternyata adalah tetangganya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia mempunyai tetangga di sebelah rumahnya. Karena yang dia tahu rumah di sebelahnya itu adalah rumah kosong. Tidak mungkin kan kalau seseorang bisa pindah ke rumahnya hanya dalam waktu semalam. Setelah kejadian itu muncul pula berbagai keanehan lainnya, seperti Denny yang tiba-tiba hilang dan muncul, lalu Denny yang
tiba-tiba menghilang saat terkena cahaya dari matahari. Dan semenjak ia menemukan berbagai keanehan itu, akhirnya Hana menarik kesimpulan bahwa Denny itu adalah anak hantu. Oh my god. Kelebihan bukunya bahasanya ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari kalangan anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan jumlah halamannya tidak terlalu banyak sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan. Yang ketiga, penggambaran yang mendetail mengenai latar belakang. Jadi di buku ini tuh latar belakang tempatnya, suasananya itu digambarkan jelas oleh narasinya. Untuk kekurangan buku ini sendiri itu ada di bagian covernya, karena judulnya tetangga hantu, tapi kelihatannya seperti rumah monster kan, bukan tetangga hantu. Jadi kurang menggambarkan isi dari ceritanya. Dan yang kedua, beberapa kata yang digunakan dalam novel agak sedikit kasar, sehingga perlu adanya pendampingan dari orang tua. Dan untuk amanatnya, seburuk apapun kenyataan dan masa lalu, hadapilah. Jadi buku ini mengandung pesan bahwa terkadang kita harus menerima hal-hal yang telah terjadi dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Dan rekomendasi buku ini cocok untuk semua anak-anak berusia 13 tahun ke atas karena bahasanya yang agak kasar. Good. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.